Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saja teman-teman sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta dimanapun teman-teman berada. Kita akan bahas lagi tentang seputaran timnas kita. Dan kita harus mengakui bahwa selama atau mulai sekitar pertengahan tahun 2023, kita sebagai penggemar timnas seperti terhipnotis oleh perkembangan timnas kita, oleh permainan timnas kita, kemudian oleh permainan timnas kita. Sampai-sampai kita banyak melupakan klub-klub di mana yang waktu itu kita senangi, sering kita lihat. Bahkan kita juga sering melihat timnas lain seperti di Eropa, Amerika Latin. Kita seolah terlupakan. Kita fokus untuk selalu melihat perkembangan dan juga perjuangan pemain-pemain timnas kita. Mungkin ada beberapa yang masih bisa membagi-bagi waktu, melihat timnas kita, melihat klub atau kegemaran teman-teman di timnas lain. Tapi secara pribadi, saya jujur, semenjak datangnya Sintayong, atmosfer memang luar biasa, dan saya seperti terhipnotis, ingin selalu mengikuti dimanapun timnas kita berada, walaupun hanya melalui siaran-siaran televisi maupun kita hanya nonton di handphone kita. Sejujurnya kita sangat bangga dengan timnas kita. Semakin kesini, tahun 2024 kita masih menginginkan timnas kita selalu tampil apik. Kita selalu ingin melihat perjuangan timnas kita, khususnya di kualifikasi Piala Dunia ini. Dari round 1, saat itu melawan Brunei Darussalam, sampai dengan kita di round 3, kita masih tetap memuji kualitas timnas kita. Walaupun kita kalah dengan Jepang, kita masih memaklumi di leg pertama. Kemudian kita kalah dari Australia. Saat itu kita masih memaklumi karena memang pelatih masih baru. Kemudian kalah dari Jepang juga, kalau tidak salah 6-0. Saat itu masih memaklumi karena kita memang sudah lolos di round 4. Dengan berharap tentu saja di round 4 ini kita akan bersaing dengan tim-tim yang sudah tahu karakter dan juga permainannya. Terlebih setelah kita satu grup dengan Arab Saudi, dengan Irak. Tentu saja ada harapan besar timnas kita bisa lolos. Paling tidak kita akan melewati tuan rumah Arab Saudi. Karena kita sudah pernah menahan timnas Arab Saudi di kandang Arab Saudi dengan pemain belum seperti sekarang ini. Dan kita juga menang melawan Arab Saudi di kandang kita dengan skor 2-0. Namun kita sangat-sangat terpukul saat kita di round 4 dengan harapan yang sangat besar kita bisa melewati Arab Saudi dengan materi pemain yang ada sekarang ini. Kemudian kita akan mudah
saat kita menghadapi timnas Irak jika kita sudah melewati timnas Arab Saudi. Namun berbanding terbalik, kita justru kalah dari timnas Arab Saudi. Bahkan yang sangat menjadi pukulan bagi kita semua, walaupun sebagian memaklumi, kita kalah dengan materi kita yang seolah-olah kita seadanya melawan tuan rumah yang begitu panjang persiapannya untuk menghadapi timnas kita. Di sana banyak kejanggalan-kejanggalan yang kita rasakan. Tentu ini adalah hal yang sangat mengecewakan bagi kita semua. Tidak heran jika saat kita melawan timnas Irak di pertandingan kedua, kita kalah itu sudah wajar. Walaupun kita menampilkan permain terbaiknya, kita menurunkan permain terbaiknya, namun beban itu terlalu berat karena kita untuk dipaksakan meraih hasil menang melawan timnas Irak dengan beban yang sudah menderita kalah dari timnas Arab Saudi. Seandainya kita bisa melewati pertandingan melawan Arab Saudi, paling tidak kita mengambil hasil seri, tentu pekerjaan tidak begitu berat saat kita menghadapi timnas Irak. Namun dengan kekalahan, tentu pekerjaan JSS dan kawan-kawan sangatlah berat, beban sangat berat, karena harus bisa mengalahkan timnas Irak. Dan akhirnya kita bersama merasakan timnas kita kalah, dan kita harus tersingkir di luar bayangan kita semua, di luar ekspektasi kita semua. Dengan bertambahnya pemain-pemain berkualitas, justru saat melawan Arab Saudi tidak diturunkan. Di saat kita menurunkan pemain terbaik, beban kita sudah terlalu berat saat kita menghadapi timnas Irak. Maka tidak heran jika ada kesalahan sedikit pun ada kesalahan, kita langsung dukung dengan gol yang diciptakan oleh timnas Irak. Apalagi dengan emosionalnya para supporter kita di sana, kita ketinggalan 0-1, kita sedang mengejar gol untuk bisa menyamakan. Di injury time, insiden terjadi karena penonton tidak puas dengan keputusan wasit, termasuk pemain sebenarnya. Namun pemain masih bisa mengendalikan karena waktunya sudah mepet untuk bisa menyamakan kedudukan. Namun penonton sepertinya tidak terkendali dan melempari air mineral ke area lapangan yang ditujukan kepada wasit. Namun justru di sana sangat menguntungkan bagi timnas Irak, karena waktu terus berjalan sementara timnas kita sedang mengejar waktu tersebut. Untuk itu, untuk ke depan, jika ada hal yang seperti ini, biarlah pemain dan ofisial yang menyelesaikan. Penonton kita boleh emosi, namun harus kita bisa menjaga diri agar tidak mengganggu jalannya pertandingan, khususnya saat pemain-pemain kita sedang mengejar ketinggalan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata kalimat yang kurang berkenan, mohon diluruskan, dan terima kasih atas segala dukungannya. Selamat aktivitas.